Jakarta sebagai kota modern yang nantinya akan menjadi pusat kegiatan perekonomian bukan hanya Indonesia tapi juga kawasan Asia Tenggara. Kita harus menyiapkan transportasi umum massal yang bisa menjangkau seluruh wilayah Jakarta. Alhamdulillah perkembangan selama ini dengan kita mengintegrasikan transportasi umum massal, kita bisa menjangkau 92% wilayah Jakarta terjangkau dengan kendaraan umum. Dan kita menyaksikan mulai makin banyak warga yang memilih untuk menggunakan kendaraan umum. Karena itulah pembangunan fasilitas kendaraan umum modern harus jalan terus. Dan salah satunya yang penting ini adalah pembangunan MRT yang kita tahu akan menjadi salah satu tulang punggung utama bagi kegiatan mobilitas penduduk di Jakarta. Fase 2A ini sepanjang 6,3 km yang terdiri dari 3 paket kontrak CP201, CP202 dan kontrak package 203. Nah, lingkup pekerjaan ini cukup kompleks, cukup panjang dan kita mengharapkan bahwa ini nantinya akan bisa memastikan bahwa dari kawasan Lebak Bulus sampai Kota Tua tersambungkan. Menurut proyeksi diperkirakan tahun 2028 ini semua akan selesai sampai di Kota Tua. Jadi sebuah proyek masif yang dimulai hari ini. Kemudian di sisi lain juga nanti kita akan bicara tentang proyek penataan Kota Tua. Tapi nanti saya akan sampaikan kemudian. Izinkan kami mengundang Pak Menteri Perhubungan untuk menyampaikan terkait dengan MRT ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Gubernur. Yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Anies Rashid Baswedan, rekan-rekan media yang saya banggakan. Malam ini tentu kita senang bahwa pemerintah secara konsisten menjalankan apa yang menjadi visi konektivitas yang tidak saja menghubungkan antar kota tetapi juga di kota-kota besar itu selalu kita membangun dengan angkutan massal. Angkutan massal MRT adalah suatu bukti bahwa konsistensi kita itu kita jalankan dengan baik. Nah, oleh karenanya pada fase 2A ini kita akan mulai, nanti akan dilanjutkan sampai di Ancol dari selatan sampai ke utara, dan juga nanti juga ada east west dari barat sampai ke timur, dan juga ada tahap 4 dari Fatmawati sampai ke Taman. Apa yang kita lakukan memang harus kita lakukan secara bersama, kolaborasi. Saya mengapresiasi pemerintah Jepang secara konsisten memberikan dukungan pada kita untuk membangun angkutan massal MRT ini, dan mengapresiasi pemerintah DKI juga berdampingan dengan kami, pemerintah pusat untuk melakukan itu. Oleh karenanya Pak Presiden Jokowi selalu menugaskan kepada kami untuk secara cermat kolaborasikan kegiatan-kegiatan ini, dan apa yang menjadi ide untuk menjadikan Kota Tua ini menjadi satu tempat yang membanggakan dan memberikan suatu value baru bagi Jakarta dan Indonesia, tentu menambah value dari MRT. Harapan saya apa yang dilakukan hari ini akan menjadi contoh bagi kota-kota yang lain agar angkutan massal umum adalah menjadi prioritas, sehingga satu saat kita akan mendapatkan satu jumlah angkutan umum yang jauh lebih besar daripada angkutan pribadi. Dan kita tahu juga bahwa dengan adanya angkutan umum maka banyak hal yang kita peroleh. Satu, secara ekonomis puluhan triliun kita bisa menghemat. Belum lagi polusi, belum lagi kemacetan dan sebagainya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi suatu kebanggaan baru bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan MRT ini.
Ada. Pegel. Lagi ngerja. Aneh dong, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya, teman-teman rekan media, untuk penjelasan terkait dengan pembiayaan pembangunan MRT fase 2A maupun 2B. Minggu depan kita akan mengadakan media forum, di sana kami akan jelaskan secara detail paparannya seperti apa terkait dengan angka-angkanya, sehingga nanti bisa lebih jelas terkait dengan apakah memang proyek ini ada pembatasan atau tidak. Minggu depan kita akan mengadakan media forum. Kami berharap teman-teman dapat datang semua pada saat acara media forum tersebut. Terima kasih. Oke, ditutup. Saya lupa dari yang apa. Sekarang banyak negara yang ingin berinvestasi di bidang transportasi. Waktu itu kenapa memilih Jepang di antara negara-negara yang mungkin mau invest transportasi khususnya? Iya, pertanyaan yang benar. Banyak sekali negara yang ingin berinvestasi, Jepang, Korea, China, bahkan saya cari ke Eropa banyak negara yang. Tapi memang Jepang lebih dulu dan memang lebih sigap untuk melakukan. Saya pikir kompetisi itu tetap kita lakukan dan kita membuka diri untuk semua negara-negara itu berinvestasi di Indonesia. Udah ya? Udah. Nah, Pak, yang lain Pak. Isu lain Pak. Apa namanya terkait MRT apa ya? Ada nggak Pak pesan-pesan untuk gubernur selanjutnya mengingat masa jabatan Bapak kan Siapa sih yang tanya? Ya, mungkin pesan apa kepada gubernur selanjutnya Breksi. MRT ini Pak? Begini, ini adalah sebuah proyek sangat strategis lintas waktu yang dari proses penyusunan gagasannya sampai pencarian dananya, kemudian penyusunan kerjasama proyeknya itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kalau Anda perhatikan sejarah perjalanan MRT ini bukan perjalanan 1-2 tahun, bukan 1-2 gubernur, tapi juga dekade. Jadi ini adalah tanggung jawab yang sudah dimulai sejak beberapa gubernur yang lalu dan kemudian kita meneruskan, dan saya percaya gubernur-gubernur berikutnya juga akan mengambil sikap yang sama karena ini bukan program 1 orang, 2 orang, tapi ini program nasional, program Pemprov DKI dikerjakan bersama-sama lintas waktu, dan ini semua sudah diinstitusikan dalam bentuk kontrak-kontrak kerjasama dan dalam bentuk arrangement institusi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Pemprov DKI Jakarta melalui pembentukan PT MRT ini. Jadi ini bukan sebuah pekerjaan satu gubernur, tapi pekerjaan lintas waktu yang dikerjakan juga dengan profesional. Selama ini pun MRT bekerja dengan cara yang profesional. Kami pun memberikan kewenangan penuh pada PT MRT untuk bisa mengambil keputusan-keputusan khususnya teknis supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Prinsip utamanya adalah kita ingin MRT di Jakarta bukan hanya menjadi alat pemindah badan dari satu tempat ke tempat lain, tapi alat untuk melakukan pendidikan, kebiasaan tepat waktu, kebiasaan tertib, kebiasaan tidak ada sampah. Itu semua adalah contoh-contoh bagaimana MRT diarahkan untuk lebih dari sekedar alat transport, tapi juga alat untuk penumbuhan kebudayaan, peradaban masyarakat modern. Cukup ya, teman-teman? Oke. Cukup ya? Oke, Bapak. Pak Budi. Cukup barangkali teman-teman sekalian. Pak. Ojol, Pak. Saya akan cerita.